Kabupaten Wallachia. Wallachia adalah sebuah wilayah yang sekarang terkenal dengan nama Rumania. Sang pangeran adalah putra dari seorang raja bernama Vlad II Dracula, yang kerajaannya runtuh dan menyerah pada kerajaan Hungaria. Sang raja Vlad II kemudian menitipkan pangeran tersebut pada Kesultanan Utsmani karena ia tak mampu lagi menjaga putra-putranya. Sang pangeran dan adiknya pun kemudian dirawat dan dididik oleh Sultan Murad yang memimpin Kesultanan Utsmani pada masa itu. Dedi, kenapa kau tinggalkan kami? Sultan Murad adalah ayah dari pemimpin terbaik nantinya, Sultan Muhammad Al-Fatih. Walaupun sang pangeran Vlad III dan Sultan Al-Fatih pernah belajar dengan guru yang sama, yaitu Syekh Ahmad Al-Qurani, namun Sultan Al-Fatih tumbuh menjadi seorang pemuda yang giat belajar dan beribadah demi meraih cita-citanya menaklukkan Konstantinopel. Sedangkan sang pangeran Vlad III lebih memilih berkhianat. Hidayah tidak meresap ke dalam hati sang pangeran. Cahaya Al-Quran tak mampu menembus hatinya kala itu. Ia menempuh jalan yang terang. Dia mengambil petunjuk dari gedang di dalam hatinya dan setan yang menuntunnya. Dia haus akan peperangan. Dia memimpin dengan bengis dan kejam. Cita-citanya adalah mengusir seluruh kaum muslim Utsmani dari tanah Eropa. Dialah sang pangeran ke-8. Dialah Vladimir Dracula. Haus. Aku haus. Tanpa aku sadari, aku telah sampai ke tengah hutan ini. Vlad Dracula temanku, selamat datang di kerajaan gaibku. Apakah kau? Ya, aku Jin Kizili. Aku penguasa kegelapan yang membisikkan rasa was-was ke dalam hati manusia. Hati yang lalai, hati yang jauh dari Al-Quran. Salah satunya adalah hati yang engkau miliki. Aku benci dengan Al-Quran manusia. Aku benci orang-orang yang baik. Aku benci kelemahan. Aku ingin memiliki kekuatan. Aku ingin tak terkalahkan. Hahaha, itu mudah bagiku, Vlad. Apakah kau dapat membantuku? Bagaimana caranya? Tunjukkan padaku. Caranya mudah. Ketik Ifrit spasi masalahmu spasi oke. Kirim ke 0101. Ini berlaku 24 jam tanpa macet dan bebas pulsa. Cekitan ya. Gini nih kalau konsultasinya sama Jin, sering nggak nyambung dan nggak jelas. Makanya jangan ditiru ya. Ini kan cuma drama. Jangan mengumpat, itu nggak baik. Lalu bagaimana caranya agar aku kuat dan tak terkalahkan? Menjauhlah dari Tuhan, jauh dari salat, jauh dari mengingat Allah, dan jika hatimu lalai dari Al-Quran, maka aku akan menguasaimu. Aku akan menjadi temanmu. Hahaha. Kau akan kuat bersamaku. Hahaha. Tapi ada tapinya nih. Dengan satu syarat, kau juga harus menjadi temanku di neraka. Perjanjian dengan iblis ataupun jin adalah perjanjian yang menyesatkan. Aku akan menghadapi resiko yang sulit. Tapi, baiklah, aku bersedia. Kamu siap? Hati Vlad Dracula yang ditutupi dendam dan kebencian membuatnya buta akan arah dan tujuan. Ia melupakan semua ajaran kebaikan dan cahaya Islam yang pernah ia dapatkan selama belajar di Al-Masyar
bersama Syekh Al-Quran ketika dalam asuhan Sultan Murad. Hahaha, kau siap untuk mencari tak terkalahkan, Fat? Sekarang berputarlah. Simsalabim jadi apa? Pro pro pro, berubah. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan. Sebagaimana ia telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Istanbul, sebuah kota dan indah yang awalnya bernama Konstantinopel. Seorang sultan muda bernama Muhammad yang digelar Al-Fatih, yang kemudian mengubah sejarah nama kota ini. Kota tersebut jatuh ke pangkuan Islam di bawah Kesultanan Turki Utsmani. Namun, kemuliaan akhlak sang sultan dan kaum muslimin tetap mengizinkan para non-muslim tinggal di sana dengan leluasa. Harta warisan orang-orang kafir itu tetap aman dan dilindungi oleh pemerintahan Islam. Bagaimana keadaan Anda, Tuan? Keadaanku baik-baik saja, Tuan Ratu. Hanya Tuan, maaf sebelumnya. Aku sepertinya saat ini agak berat membayar jizyah. Usahaku sedang turun drastis. Bagaimana ini? Aku mengerti, Tuan Angelo. Sultan berpesan bahwa penduduk non-muslim yang tidak mampu tidak akan dipungut jizyah. Sultan yang akan menjamin hidup kalian. Luar biasa, sungguh mulia hati Sultan Muhammad Al-Fatih, walaupun kami bukanlah orang Islam. Rakyat begitu gembira dengan pemimpin baru di kota yang dulunya bernama Konstantinopel. Di tempat lain, Zaganos Pasha sedang berhadapan dengan penduduk Kristen Ortodok. Tuan Zaganos, putraku belum pulang juga hingga saat ini. Putra Anda pergi saat Konstantinopel takluk di tangan Islam, kan? Jangan khawatir, Bu. Dia akan segera pulang, insya Allah. Tapi aku khawatir ia tidak kembali. Putraku lari ke Yunani karena ia berpikir ia akan dibunuh oleh tentara Islam. Apakah Anda sudah mencoba mengirim email atau WA putra Anda, Bu? Atau coba cek saja ke Instagramnya. Mungkin dia sudah upload foto terbaru. Generasi zaman now kalau hilang udah dicari, Bu. Tinggal lihat statusnya aja, pasti semua kegiatan diupload. Benar